Halo ya, di sini kita akan membahas soal yang sudah diberikan, soal tentang resultan vektor. Oke, di sini saya sudah menjawab soal yang sudah diberikan. Di sini ada F1 30N, di sini F1 10N, di sini F2 30N, F3 15 akar 2N, dan F4 15 akar 2N. Nah, di sini untuk mencari resultan vektor kita mencari sigma fx-nya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini cara menghitung sigma fx itu kita lihat dulu. Pertama F1 mengarah sini, mengarah miring, yaitu berarti tulis F1 dan dikali kemiringannya. Karena sudutnya ada di sini, jadi kita menggunakan cos ya teman-teman, karena dia ada miring sama samping depannya nggak ada, jadi kita menggunakan cos. Jadi cos 45 derajat karena di sini 45 derajat. Selanjutnya F2. Nah, di sini kita menggunakan minus F2 karena di bagian X ini yang mengarah ke sini itu minus dan mengarah ke kanan itu plus ya teman-teman. Jadi kita menggunakan minus. Selanjutnya kita tulis F2-nya di sini. Terus selanjutnya kita menggunakan cos lagi ya teman-teman, karena di sini sudutnya masih sama, masih ada sudut miring sama sudut samping depannya nggak ada. Jadi cos 45 derajat ditambah F4. Nah, ini teman-teman, F4 ke arah kanan, jadi kita mau menggunakan plus. Nah, F3 nya ini nggak ada karena F3 nya ini berada di titik 0, di titik 0x, jadi nggak usah kita tambahin, nggak apa-apa karena hasilnya tetap 0. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan nilainya. F1 di sini nilainya 10N, kita tulis 10. Nah, untuk cos 45 derajat itu nilainya setengah akar 2, kita masukkan. Oke, setengah akar 2. Terus kemudian F2 di sini 30, kita masukkan 30. Kemudian cos 45 derajat sama ya, setengah akar 2 ditambah F4. Nah, F4 ini 15 akar 2, kita tulis 15 akar 2. Nah, selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. 10 dikali setengah akar 2 menjadi 5 akar 2. Terus 30 dikali setengah akar 2 menjadi 15 akar 2. Kemudian ini kita turunkan. Nah, di sini baru kita kurang dan jumlahkan. Di sini 5 dikurang 15 akar 2 min 10 ya. Min 10 akar 2 ditambah 15 akar 2 jadi 5 akar 2. Jadi ini hasil dari sigma fx teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan sigma fy. Nah, ini kita tulis kembali ya teman-teman. F1 karena ke atas itu Y itu plus, jadi kita tulis F1 dikali sin. Kenapa sin teman-teman? Karena di sini sampingnya nggak ada, adanya karena kan di sini tadi sudutnya 45 derajat di sini ya. Berarti di sini 45 derajat juga. Nah, di depannya itu ada garis, di sampingnya nggak ada, di sisi miringnya ada. Jadi kita menggunakan sin karena dia sampingnya nggak ada, adanya depan sama miring. Jadi kita menggunakan sin 45 derajat ditambah F2 30. Nah, selanjutnya sin 45 derajat masih sama ya teman-teman, masih sama seperti ini ya, masih sama. Jadi kita menggunakan sin 45 derajat dikurang F3 di sini 15 akar 2. Nah, ini juga kenapa nggak ada F4 nya, karena F4 ini berada di titik 0 Y. Oke teman-teman, jadi nggak apa-apa kalau nggak ditulis karena hasilnya tetap 0, sama seperti tadi
di fx tidak menulis F3. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. 10 kali 12 akar 2, 5 setengah akar 2 jadi 5 akar 2, 30 kali setengah akar 2 jadi 15 akar 2. Nah, ini 15 akar 2 nya turun, kita turunin 5 akar 2 ditambah 15 akar 2 dikurang 15 akar 2, hasilnya 5 akar 2 ya teman-teman. Nah, ini kita mencari resultannya. Nah, rumus resultan vektor itu adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, ini di sini kita sudah menemukan fx, sigma fx-nya. Sini juga kita sudah menemukan sigma fy. Kemudian kita langsung masukin aja teman-teman. Kita langsung masukin. Nah, ini nilai sigma fx-nya berapa tadi? 5 akar 2 kita masukin. 5 akar 2. Jangan lupa ini ada pangkatnya ya. Nah, ini ada pangkat di sini, kuadrat. Ini termasuk dalam rumus. Nah, terus sigma fy 5 akar 2 kita masukkan lagi 5 akar 2 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. 5 akar 2 kuadrat jadi 25 dikali 2. Nah, ini pengerjaannya 5 dikuadratkan jadi 25. Akar 2 dikuadratkan jadi 2 ya teman-teman. Jadi pengerjaannya seperti itu. Ini sama ya, karena angkanya sama, jadi 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat jadi 2. Nah, ini 25 kali 2 50, 25 kali 2 50, 50 tambah 50 100. Nah, ini baru kita akarkan. Akar dari 100 yaitu 10. Selesai ya teman-teman. Jadi hasil resultan vektornya adalah 10. Nah, selanjutnya ke soal berikutnya nih tentang persamaan gelombang. Di sini kita harus menentukan persamaan gelombang yang terbentuk jika gelombang terjadi. Ya, lanjut kita membahas soal persamaan gelombang, yaitu ini di sini menentukan persamaan gelombang yang terbentuk jika gelombang terjadi dalam 14 detik. Yaitu rumusnya Y sama dengan plus A sin buka kurung WT dikurang KX cm. Nah, di sini sudah diketahui panjang lintasannya itu 21 cm. Nah, ini banyak gelombangnya 3/2 atau 1,5. Ini 1,5. Oke, selanjutnya T itu waktu, di sini sudah diketahui 14 detik atau 14 second. Selanjutnya A itu titik tertingginya yaitu 14 cm. Nah, kita langsung lanjut ya ke ini rumusnya. Kita mencari W 2 dikali Pi dikali F. Nah, di sini F itu belum ada ya teman-teman. Jadi kita cari lagi menggunakan rumus yaitu N per T. N-nya kita masukin 3/2 dan T-nya kita masukin 14. Nah, ini kita hitung 3/2 dikali 1/14 sama dengan 3/28. Ini kita hitung 3/2 kali 1/14 sama dengan 3/28. Nah, kita masukkan ke sini 2 kali Pi 3 kali per 28, jadi 3 Pi per 14 karena 28 nya udah dibagi 2 seperti itu. Jadi ini hasil W. Ini W nya segini. Selanjutnya kita mencari K itu 2 Pi per lambda. Nah, lambdanya kan belum diketahui, kita cari dulu dengan panjang lintasan L sama banyaknya gelombang 3/2. Nah, panjang lintasannya 21, banyak gelombangnya itu 3/2 atau 1,5. Selanjutnya kita hitung 21/1 kali 2/3, karena kalau pembagian ini dibalik ya, jadi perkalian. Nah, hasilnya 42/3. Nah, 42 dibagi 3 itu hasilnya 14. Nah, ini kita masukkan ke sini 2 dikali Pi per lambda. Nah, lambdanya ini hasilnya 14. Kita tulis di sini 14. Nah, ini kita sederhanakan 14 dibagi 2 dibagi 2, 14 dibagi 2, jadi 1 Pi per
7. Nah, ini tinggal kita tulis, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita tulis plus 14. Ini 14 karena di sini ya teman-teman, titik tertinggi A itu sama dengan titik tertinggi 14 sin buka kurung 3pi, ini W yang tadi di sini dikurang K pi per 7. Dari sini X buka tutup kurung cm. Jadi seperti itu. Ini jawabannya.